Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling karir dan teman-teman yang berbahagia. Saya Anissa Nurzurifah sebagai moderator dan rekan saya Nabila Rahadatul Aisy akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Self Management for Career Counselor. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, pengertian self management. Ada beberapa definisi dari self management, di antaranya self management adalah proses di mana klien mengarahkan sendiri perubahan tingkah lakunya dengan strategi terapeutik atau beberapa kombinasi strategi. Self-management sebagai kontrol dari respon tertentu melalui stimulus yang dihasilkan dari respon lain pada individu yang sama, yaitu melalui stimulus yang dibangkitkan oleh diri sendiri. Kemudian ada karakteristik manajemen, yaitu yang pertama, kombinasi dari strategi mengelola diri sendiri biasanya lebih berguna daripada sebuah strategi tunggal. Yang kedua, penggunaan strategi yang konsisten adalah esensial. Yang ketiga, penggunaan penguatan diri sendiri merupakan komponen yang baik. Yang keempat, tunjangan yang diberikan oleh lingkungan harus dipertahankan. Yang kelima, perlu ditetapkan target yang realistik dan kemudian dievaluasi. Yang keenam, dukungan lingkungan mutlak perlu untuk memelihara perubahan yang merupakan hasil dari suatu program self-management. Kemudian pengertian self-management for career counselor. Berdasarkan pengertian di atas tentang self-management membuktikan bahwa self-management sangat penting untuk konselor. Manajemen diri sebagai konselor sangat dibutuhkan karena sebagai konselor yang akan membantu konseling, sudah pasti harus memiliki manajemen diri yang baik sebelum konselor tersebut membantu konselingnya, agar pandai dalam memanajemen dirinya. Sebagai sederhana, tidak akan baik seorang konselor memberikan bantuan ketika pribadinya pun belum mampu membantu dirinya sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu ada C, pembuatan program karir. Program bimbingan karir untuk mengembangkan kemampuan membuat pilihan karir peserta didik. Bimbingan karir di sekolah sangatlah penting dalam membantu peserta didik agar dapat merumuskan pilihan dan membuat keputusan karir berdasarkan pemahaman kondisi diri dan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bimbingan karir yang dikemukakan oleh Supriyanta 2010 halaman 5, bahwa bimbingan karir berperan untuk memfasilitasi peserta didik untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan karir melalui pembuatan keputusan yang tepat dan tanggung jawab atas keputusan itu. Yang D itu pembuatan RPL. Yang pertama adalah pengertian RPLBK. RPLBK adalah rencana layanan yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada program bimbingan dan konseling. RPLBK dikembangkan sesuai dengan tema atau topik dan sistematika yang teratur dalam panduan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Terus yang kedua itu ada definisi RPLBK. Secara definitif, RPLBK dapat diartikan sebagai rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai suatu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Baik, itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin menambahkan dan bertanya, dipersilahkan. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.